Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan video-video tugas yang saya upload. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melancarkan pengerjaan tugas ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih juga kepada segenap pihak yang sudah membantu saya dalam pengerjaan tugas ini, khususnya kepada orang tua yang selalu mensupport saya. Baik, kali ini saya akan sedikit menyampaikan tugas seorang penyuluh agama. Dan uraian tugas berikut ini saya dapatkan dari hasil wawancara saya dan kawan-kawan saya ketika mewawancarai salah satu penyuluh agama di salah satu kecamatan. Ini dia uraian tugasnya. Yang pertama yaitu melaksanakan identifikasi data atas kelompok sasaran. Jadi ketika seorang penyuluh agama ditempatkan atau ditugaskan di salah satu kecamatan, maka penyuluh agama tersebut harus mengidentifikasi data kelompok sasaran. Jadi beliau harus masuk ke majelis-majelis yang ada di kecamatan tersebut, di RT RW gitu ya, dari sepengetahuan saya. Kemudian yang kedua, ada pengumpulan bahan materi bimbingan penyuluhan. Tentunya ketika kita ataupun seorang penyuluh seorang penyuluh agama atau seorang penyuluh yang akan melakukan bimbingan ataupun penyuluhan, maka penyuluh tersebut harus menyiapkan bahan materi atau mengumpulkan bahan materi ya. Sama seperti misalnya seorang dai ataupun orang yang akan berpidato kan itu memang harus mengumpulkan materi ya yang harus disampaikan. Kemudian yang ketiga, ada menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. Dari bahan materi yang telah dikumpulkan, maka disusunlah konsep materi bimbingan ataupun penyuluhan dalam bentuk naskah, yang mana mungkin ini akan memudahkan penyuluh untuk nantinya menyampaikan materi tersebut. Kalau sudah dalam bentuk naskah, enakan bisa dibaca dan juga nantinya untuk bahan-bahan materi untuk selanjutnya, atau mungkin nanti ketika dipindah tugaskan, nah naskah tersebut kan akan berguna. Kemudian yang keempat, melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok dan masyarakat. Nah ini terjun langsung ke masyarakat, biasanya ke majelis-majelis taklim yang ada di sana. Biasanya penyuluh agama melakukan penyuluhan layaknya seorang ustadz yang memberikan ceramah ya di majelis-majelis. Gitu. Bisa merangkap juga menjadi seorang ustadz atau ustazah. Begitu. Tentunya ini harus ada obrolan dulu dengan ustadz setempat, karena ketika kita ditugaskan ke suatu majelis taklim dan mungkin di sana tentunya sudah ada ustadz yang rutin memberikan kajian. Nah, seorang penyuluh agama pun harus bisa ngobrol atau komunikasi dengan ustadznya di sana, ataupun misalnya ketika masyarakatnya memang nyaman dengan ustadz yang ada di sana, maka ya kita atau penyuluh agama datang, misalnya nih seorang penyuluh agamanya perempuan ya datang hanya untuk mendata dan memang ya ikut kajian saja gitu. Tapi harus punya majelis taklim gitu. Setidaknya punya kelompok majelis taklim. Bahasanya apa ya, lupa lagi. Pokoknya itulah kelompok majelis taklim gitu. Kemudian yang kelima, melaksanakan konsultasi secara kelompok. Kemudian yang keenam, melaksanakan konsultasi secara perorangan. Kemudian yang ketujuh ada mengumpulkan data pemantauan atau evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Nah,
Ini data yang sudah kita penyuluh agama datang ke majelis-majelis dan mendata, kemudian data itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Kemudian yang ke-8 ada menyusun laporan mingguan atau bulanan pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Nah, ini nantinya sebagai laporan bahwa sudah melakukan penyuluhan atau bimbingan. Mungkin tugasnya hanya menyampaikan materi ataupun bimbingan atau penyuluhan ke masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada di kecamatan tersebut. Baik, saya kira dicukupkan sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalaupun ada saran ataupun hal-hal terkait dengan tugas penyuluh agama, silakan kalian komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.